Kita lihat dia. Ding ding ding. Tenet. Oh, bulu. Saya akan membacakan puisi karya dari Prisandi yang didedikasikan untuk petani. Mata luka, sengkon karta, serupa Mas Kumambang. Pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi ngebelut nyeri, terluka dalam suara genting, terluka, melukai, dan luka-luka mengangah akibat ulah manusia, terengah-engah dalam tabu dan selang. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang kutanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dari tabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun, waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun, bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana diburu sampai god-dor di mulut, dor di kepala, digatali, dikafani karung. Penguasa punya tahta, yang tidak ada bisa diada-ada. Malam Jumat 21 November 1974, setiap malam Jumat Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di ketipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa yang gaduh. Ya, adili saja keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung ini, bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang balik ada banyak obor meteropak menyala. Teriakan tegas, saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat menyerahlah. Saudara sudah tidak bisa kabur. Istriku kaget. Loh, kamu Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3. Secepatnya aku bisa. Di pintu ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagong, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga, kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala, tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari balok sampai balok keacung-acungan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu dan bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara sekalian, tolong hentikan, biar pengadilan yang memutuskan. Aku masih diselimuti kebingungan. Disambut raja seluruh badan, kepalaku ditodong laras panjang. Mendekati puluhan OBRI dan polisi. Ya, gantung saja. Dasar orang tak tahu diri, sampah masyarakat. Anjing, goblok.
sumpah aing gara-gara sia anjing. Dudak. Aku dikungkungi puluhan warga ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Dor. Suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Daratan bercak tanah bercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi Anda sadar atau tidak? Setelah kejadian, sosok tubuh lemparkan di atas bak mobil. Ku perhatikan badannya yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap dengan tuduhan perampokan, juga pembunuhan. Sengkon Karta, terima kasih. Itu balik. Copot, itu Oh, balik. pulang. Oh, ngekek. Orang. Yuk. Selamatkan negeriku. Karya Hasan Suwidi. 76 tahun negeri ini merdeka karena perjuangan mereka, para perwira negara, reformasi negara, pejuang yang tak kenal lelah, mengorbankan seluruh raga dan jiwa hanya untuk satu tujuan: merdeka. Dan kini kedaulatan negara terancam karena hutang yang menggerogoti pondasi negara dan para penguasa yang rakus akan tujuan. Entah sampai kapan masalah ini tak terselesaikan. Apakah sampai negeri ini dijajah kembali, atau sampai terlahir negeri-negeri kecil dari ketidakpuasan? Bahkan aku iri dengan negara sebelah, negara kecil namun penyayang, penguasa yang bijak dan tenang, tak mampu melihat rakyat yang malang, menjadikan mereka sebagai pemenang. Dan apalagi yang perlu dibenahi ketika peraturan yang telah disusun sedemikian rapi diobrak-abrik oleh urusan pribadi yang berkedok sebagai penyelamat tujuan negara. Selamatkan negeri ini dari mereka. Mereka yang rakus akan kuasa, mereka yang haus akan segalanya, hingga lupa rakyat yang menderita. Tolong selamatkan negeriku. Sajak sebatang lisan. W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisan, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak atas kepala mereka. Ya, matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan
tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berbaris di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala. Dan aku melihat protes-protes terhimpit, terpendam di bawah tilang. Aku bertanya, tetapi sekali lagi pertanyaan-pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di bawah kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahan depan, berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi kemarau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti memberi rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberikan metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajak pamflet masa darurat. Apalah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Terima kasih.